Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ketika mantan benar-benar sudah tidak mau ketemu dengan kamu, buat dia yang datang ingin menemuimu karena dia merindukanmu. Ya, jadi sekarang mungkin kita sedang stres, sedih ya, karena mantan selalu menghindari kita dan betul-betul sudah tidak mau ketemu dengan kita. Sekuat apapun kita berusaha untuk ketemu dengan dia, ada saja cara bagi dia untuk menghindari dan menjauh dari kita ya. Kita ganti nomor telepon kita 10 kali agar bisa telepon mantan, dia ganti atau dia blokir ya nomor telepon kita sampai 11 kali. Atau mungkin dia ganti nomor teleponnya agar kita tidak tahu lagi cara menghubungi dia ya. Kita misal membuat akun media sosial baru, Instagram baru, Facebook baru, Line baru, Telegram baru ya. Yang mantan lakukan apa? Begitu dia tahu itu akun media sosial kita, langsung dia blokir ya. Kemudian atau dia sebaliknya tidak menggunakan media sosial. Tambah bingung lagi kita ya. Sekarang bagaimana cara menghubungi dia? Bahkan mungkin bisa jadi dia pindah ke kota lain dan seterusnya. Nah, mantan betul-betul sudah tidak mau ketemu kita. Kenapa? Ya karena dia memang sudah berniat untuk melupakan kita ya. Dan apa yang dia lakukan, memblokir media sosial, memblokir telepon ya, menghindari dan menjauhi kita, itu adalah bagian dari usaha-usahanya itu ya, sesuai dengan niatnya tadi untuk jangan sampai kembali kepada kita lagi. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan ya? Dalam keadaan demikian, mantan terus menghindar, bahkan menjauh, bahkan kita sudah tidak tahu bagaimana caranya lagi agar bisa ketemu dengan mantan ya. Kita sudah tidak tahu bagaimana caranya lagi bisa menelpon mantan, bisa bicara dengan mantan. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Kita harus berusaha juga. Artinya kita tidak berpangku tangan begitu saja, kita tidak diam saja. Kita berusaha sekarang agar mantan yang ingin ketemu dengan kita. Jadi rumusnya begitu. Kalau mantan tidak mau ketemu dengan kita, nah sekarang buat dia yang menginginkan untuk ketemu dengan kita. Dan itu kita harus berusaha. Nah, caranya bagaimana? Caranya sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang pertama ya, mantan tidak mau ketemu karena hatinya tidak menginginkan kita. Kalau hatinya menginginkan ketemu dengan kita, hari ini juga dia akan menghubungi kita. Mungkin hari ini juga dia akan datang ke rumah kita. Kalau hatinya menginginkan itu. Nah, tetapi ketika hatinya tidak mau ketemu dengan kita, yang terjadi ya seperti ini. Mantan menjauh, ya, fisiknya menjauh sejauh-jauhnya.
Kan kalau fisik itu hanya mengikuti apapun yang diinginkan oleh hati seseorang ya. Ketika hatinya pengen memblokir media sosial kita, jempolnya, fisiknya yang memblokir melalui handphonenya. Tetapi ketika hatinya pengen membuka blokir media sosial kita, ya fisiknya, jempolnya akan membuka blokir media sosial kita di handphonenya. Nah sekarang yang paling penting ya, biarpun mantan tidak terlihat ada di mana, biarpun kita tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa bicara dengan mantan, jangan pernah lepaskan hatinya. Nah, jangan melepaskan hatinya itu bagaimana? Jangan pernah melepaskan hatinya dari doa-doa kita. Ya, karena itu fisiknya boleh kemana saja, tetapi selama hatinya ya terikat dengan kita, maka fisiknya juga akan pelan-pelan kembali kepada kita lagi. Ya. Nah, jadi sekarang yang paling penting ikat batinnya, ikat hatinya agar hatinya dan hati kita selalu terhubung setiap saat. Apa yang menghubungkan hati kita dan hati mantan? Sebenarnya ada begitu banyak hal yang menghubungkan. Kita sering menyebutnya sebagai ikatan batin. Kita memikirkan dia, itu hati kita dan hati dia terhubung. Ya. Kemudian dia ngerasani kita, itu hati dia dan hati kita terhubung. Nah, dari begitu banyak hal yang mengikat hati kita dan hati mantan, ikatan yang paling kuat ya, yang membuat mantan tidak akan bisa lama-lama menjauh dari kita adalah doa. Nah, karena itu terus ya kita kirimi mantan doa. Ya, kita kirimkan amalan-amalan untuk hatinya agar hati kita dan hati mantan selalu terhubung selamanya. Nah, jadi misal kita rutinkan ya, setiap selesai mengerjakan sholat fardu, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya, setiap selesai mengerjakan sholat fardu kita kirimi hati mantan ya surat Al-Ikhlas 3 kali ya. Terus seperti itu setiap hari. Jadi selesai mengerjakan sholat, nah selesai kita berdoa, kita sempatkan ila ruhi ya, kita sebut nama mantan, misal namanya Susi binti Bambang atau Rohmah ya binti Iwan misal begitu kan, atau Manda binti Sulis misal, kita sebut namanya ila ruhi, kita sebut nama mantan. Nah kemudian kita kirimkan surat Al-Ikhlas 3 kali setiap selesai mengerjakan sholat fardu. Jadi sehari semalam tuh kita mengiriminya surat Al-Ikhlas 15 kali. Ya, terus kita lakukan begitu. Nah, itulah yang akan membuat batin kita, hati kita dan hati mantan selalu terhubung. Ya, semakin hari ikatannya akan semakin kuat. Nah, kemudian ya, itu usaha kita yang pertama. Usaha kita yang kedua, ya, jangan biarkan perpisahan itu membuat diri kita menjadi menua begitu saja dan tidak menarik. Ya, karena itu walaupun berpisah, ya kita harus tetap tampil menarik ya, bahkan lebih menarik daripada ketika bersama dengan mantan dulu. Ya, kita belajar mode bagaimana caranya berbusana yang menarik ya.
Kalau yang wanita belajar berdandan agar terlihat jauh lebih cantik, jauh lebih mempesona, ya, rajin berolahraga, ya, misal rajin fitness, ya, agar mendapatkan bentuk tubuh dan berat tubuh yang ideal, proporsional, ya. Nah, dan jangan lupa kalau mau foto dipasang di Instagram, pakai kamera yang bagus. Itu mantan, biarpun menjauh, biarpun memblokir media sosial kita, biarpun dia tidak menggunakan media sosial, sesekali dia tetap kangen kepada kita. Dan ketika kangen, yang dia lakukan apa? Mengintip media sosial kita, dan dia melihat betapa kita sekarang jauh lebih menarik. Itu yang akan membuat dia di sana selalu terbayang-bayang kita. Batinnya, ikatannya dengan kita tambah kuat. Pikirannya membayangkan kita sekarang lebih menarik, lebih cantik, lebih ganteng. Pelan-pelan, penyesalan akan muncul di hatinya. Rasa rindu itu akan membesar dari waktu ke waktu. Ya. Nah, ketika mantan mulai kangen, dan kita doakan terus, ya, maka disitulah dari mantan tidak mau ketemu kita, mantanlah yang kemudian akan datang karena rindu kepada kita, ya. Nah, jadi begitu yang bisa kita lakukan ketika mantan betul-betul saat ini tidak mau menemui kita. Jadi buat dia yang menginginkan, merindukan untuk ketemu dengan kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.